Kali ini kami akan kembali melakukan deleading untuk satu prosesor lainnya dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 8700G. Atau katakanlah ini deleading untuk semua prosesor 8000G series. Deleading prosesor atau membuka integrated heat spreader yang ada pada prosesor diyakini adalah salah satu cara untuk bisa menekan temperatur operasional dari prosesor yang kita pakai. MacLab ID Channel pernah melakukan deleading pada prosesor Ryzen 9 7900X sebelumnya dan terbukti dengan melakukan deleading dan menggunakan liquid metal serta melakukan teknik pendinginan yang dikenal dengan direct die cooling, kita bisa menekan suhu operasional prosesor atau temperatur prosesor dengan cukup signifikan. Bagi kalian yang belum menonton videonya, kami sertakan linknya di dalam deskripsi. Kali ini kami akan kembali melakukan deleading untuk satu prosesor lainnya dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 8700G. Atau katakanlah ini deleading untuk semua prosesor 8000G series. AMD Ryzen 7 8700G adalah sebuah IPU, Accelerated Processing Unit, yang itu biasa dikatakan oleh AMD untuk jenis prosesor dengan integrated graphic, adalah sebuah prosesor yang sangat kompleks sekali. Dalamnya bukan hanya ada prosesor itu sendiri, tetapi ada IGP, kemudian ada yang namanya Integrated Memory Controller, lalu ada Infinity Fabric Clock, dan juga ada PCI Express Lane serta sistem on chip. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu die yang berada di dalam prosesor. Dan bukan rahasia umum lagi kalau prosesor AMD AM5 itu dengan gampangnya mencapai TG max temperatur. Dalam hal ini, TG max ini merupakan angka maksimum yang diizinkan prosesor untuk beroperasi di 95 derajat Celcius. Bahkan dengan pendingin mumpuni seperti sekelas AIO 360 mm, itu temperatur TG max 95 ini akan dapat sangat mudah tercapai. Dan seperti pernyataan AMD, ini adalah normal karena karakteristik dari prosesor AM5 itu akan selalu melakukan ngeboost performa berdasarkan temperatur hingga mencapai temperatur batas maksimum yang diizinkan untuk beroperasi. Tolong dicatat bahwa TG max bukanlah titik didih atau titik leleh. Jadi ini tidak berhubungan dengan rusaknya prosesor diakibatkan panas terus-menerus pada TG max. Ini adalah perilaku yang berlaku pada prosesor modern, termasuk pada Intel sekalipun. Ini bisa dilimitasi dengan melakukan penetapan angka maksimum temperatur beroperasi melalui BIOS atau aplikasi. Di sini kita biasa mengenal dengan namanya thermal limit ya. Kalau di AMD kita bisa menemukannya pada menu di bagian PBO, di mana kita bisa menekan temperatur atau menetapkan angka khusus untuk temperatur maksimum prosesor kita bekerja. Misalnya 80, 70, atau bahkan di 90 derajat Celcius. Salah satu yang menjadi masalah pencapaian TG max ini adalah bagian dari IHS dan die prosesor, di mana keduanya sangat penting. Karena die prosesor yang kecil yang harus mentransfer panas yang begitu besar ke bagian IHS, ini dapat menjadi salah satu hambatan thermal yang terjadi. Ini dikarenakan bisa jadi karena media hantar antara si die prosesor ke IHS itu tidak memiliki thermal conductivity yang besar. Karena kita tahu sendiri die prosesor itu semakin lama semakin kecil dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Sedangkan panas yang dihasilkan oleh die sekecil ini harus dipindahkan ke bagian IHS yang lebih besar, dan kemudian dari IHS itu harus ditransfer lagi ke bagian backplate atau base dari pendingin yang kita pakai. Jadi di sini terjadi dua hambatan thermal yang penting. Di video ini kami akan mencoba membuka IHS dari prosesor Ryzen 7 8700G, kemudian kami akan mencoba mengganti thermal interface materialnya dengan sebuah liquid metal. Ini persis seperti yang kami lakukan di video sebelumnya, tetapi perbedaannya pada video sebelumnya kami melakukan teknik pendinginan yang disebut dengan direct die, di mana IHS prosesor tidak lagi digunakan, melainkan ada sebuah frame, dan frame ini yang akan melindungi bagian die dari prosesor yang bersentuhan langsung dengan base atau bagian bawah pendingin. Biasanya kita membutuhkan tool khusus untuk melakukan deleading pada prosesor AMD Ryzen dan harganya tidak murah. Namun, di video ini kami akan menggunakan beberapa peralatan sederhana yang mudah didapatkan dan mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa praktek deleading otomatis akan menghanguskan garansi prosesor AMD yang digunakan. Jadi, gunakan dan simak baik-baik video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Kita akan lakukan proses deleading sebagai berikut. Untuk melakukan deleading di prosesor 8000G, ini kita membutuhkan beberapa perangkat seperti yang sudah terlihat di layar kalian saat ini. Pertama sekali ada yang namanya Kapton Tape atau isolasi tahan panas. Isolasi tahan panas ini nanti kita gunakan untuk menutup bagian komponen kecil yang ada di sekitar die prosesor. Kapton Tape ini mampu menahan panas hingga sekitar 300 derajat Celcius. Kemudian tentunya ada beberapa pembersih cotton buds, dan ini nanti untuk meluluhkan thermal pasta sisa atau membersihkan ya. Tentunya ada cutter, thermal pasta biasa yang nanti kita gunakan untuk di atas IHS yang nanti kita pasangkan dengan, kita masih akan pakai heatsink standar bawaan paket penjualan dari Ryzen 7 8700G. Ini adalah komponen yang penting juga. Ini adalah dental floss atau benang gigi. Nanti saya akan jelaskan fungsinya untuk apa. Dan tentunya kita membutuhkan liquid metal yang kami gunakan ini dari Thermal Grizzly Conductor Note Extreme ya. Dan ini adalah prosesor yang akan jadi korban delete kita pada hari ini, Ryzen 7 8700G. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama di bagian sisinya yang kami tampilkan saat ini, itu kita lihat ada celah. Artinya, antara IHS dengan bagian PCB prosesor itu hanya direkatkan dengan perekat yang menempel pada 9 titik. Ya, 9 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 titik. Ya. 8 titik di sini, dan kita akan melepaskan perekatnya ini menggunakan benang gigi atau dental floss. Benang gigi ini cukup halus dan kita bisa selipkan di celah antara IHS dengan PCB seperti ini. Lalu kita tarik ke ujungnya. Kemudian kita coba untuk perlahan-lahan menarik benang ini sampai perekatnya itu bisa putus atau benangnya ini sudah melewati bagian perekat yang menghubungkan antara PCB prosesor dengan bagian IHS. Ya, seperti ini kita sudah berhasil melepaskan satu dan benangnya nggak putus. Ini akan kita lanjutkan pada sisi yang lain. Ya, setelah kita sudah melepaskan perekat pada ke-8 sisi, kalau di Ryzen 7000 sebelumnya kita harus memanaskan sekitar 150 derajat agar thermal interface material itu bisa melunak dan bisa melepas dari IHS. Tapi ini tidak perlu. Kita tinggal perlu mengangkat saja ini. Dan ya, kita lihat. Ternyata di Ryzen 8000G series itu AMD tidak lagi menggunakan steam ataupun thermal yang sifatnya seperti liquid metal ya. Dia menggunakan thermal pasta biasa di sini. Dan kita lihat di sini die-nya tidak lagi seperti Ryzen 7000 yang memiliki I/O die dan ada chiplet. Sekarang ini cuma ada satu die saja di dalamnya alias monolitik. Jadi dalam die ini semua ada prosesor, IGP, IMC, Infinity Fabric Clock ya. Semuanya PCI Express Line semua ada di dalam satu die ya. Nanti ini kita akan bersihkan. Di sini kita lihat di IHS-nya ini memiliki sedikit ketinggian ya, yang pas dengan di bagian die-nya. Ini berbeda jauh dengan Ryzen 7000 yang pernah kami delete sebelumnya. Yang mau lihat video delete-nya, kami sertakan linknya di deskripsi. Kapton Tape sudah kita pasang untuk melindungi die. Jadi perhatikan ya, jangan juga Kapton Tape-nya itu mengenai die. Ini di bagian komponen-komponen kecil ini, kalau kita nanti pakai liquid metal, kemungkinan besar akan ada ekses ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan.
Jadi Kapton Tape akan melindungi agar liquid metal tidak mengenai komponen-komponen kecil yang ada di sekitar die. Next, kita akan aplikasikan liquid metal ke dua permukaan yang sama. Selanjutnya kita tinggal kembalikan lagi. Kita kembalikan IHS-nya. Dan ya, it's done. Kita tinggal pasangkan ini kembali ke motherboard. Dari pengujian singkat setelah kami memasang kembali prosesor ke motherboard dan mencobanya dengan menggunakan pendingin AMD Wright Stealth, kita terlihat ada signifikan ya perubahan temperaturnya, dan kami lanjutkan dengan pengujian lebih mendalam. Metode pengujian yang kami lakukan ada terdiri sederhana saja. Sebenarnya kami menggunakan Cinebench R23 multi-core 10 kali loop pada masing-masing kondisi di mana PBO off dan XMP off, kemudian XMP auto dan juga PBO auto. Lalu percobaan ketiga kami akan mencoba melakukan setting XMP dalam kondisi on, tetapi PBO kami melakukannya dengan manual ya pada angka yang paling maksimum, serta curve optimizer kami optimalkan dengan mengesetnya pada minus 40, artinya 40 mV lebih rendah daripada standar. Yang ini akan menghasilkan, otomatis akan menghasilkan daya dan temperatur yang lebih rendah secara teoritis. Nanti kita akan buktikan bersama. Dalam pengujian kami menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Kita mulai menunjukkan hasil pengujian kita dengan membandingkan kondisi delete versus saat sudah delete. Tentunya setelah delete ini kita ganti dengan liquid metal seperti dalam video sebelumnya ya. Dari chart yang ditampilkan kita bisa melihat baik pada saat kondisinya apapun, baik itu XMP off maupun XMP on, kemudian PBO-nya on ataupun PBO-nya manual yang agresif, semuanya pengujian menunjukkan saat kondisi itu belum di-delete pada kondisi TJ Max semua. Ya, dengan rata-rata temperaturnya di angka sekitar 88 derajat Celcius dengan idle di angka 36 sampai 42. Dengan maksimumnya sama ya, di atas 90 derajat Celcius. Tapi kita lihat setelah kita melakukan delete, kita mendapatkan hasil yang jauh signifikan lebih rendah. Kita dapatkan suhu temperatur maksimum di 73 dengan rata-rata di 67 saat XMP dan PBO off, dan saat PBO auto dengan XMP auto itu di angka maksimum di 82,8, anggap saja 83 dengan rata-rata 77 derajat Celcius. Sedangkan pada saat kita melakukan extreme PBO enable dengan manual ditambah dengan curve optimizer minus 40, kita dapatkan temperatur yang mirip sekali dengan saat PBO off dan XMP off ya, di maksimum 74 derajat, rata-rata di 68 derajat Celcius. Kita beranjak untuk melihat status atau kondisi dari CPU package power yang ditunjukkan oleh HW Info. Lagi-lagi kita mendapatkan hasil yang bagus sekali ya. Menurut kami ini sangat bagus sekali dengan mengingat kita hanya mengganti thermal interface materialnya saja dari thermal pasta ke liquid metal dengan cooler standar bawaan dari penjualan Ryzen 7 8700G. Oke, kita dapatkan rata-rata temperatur di 75 derajat dengan maksimum di 87 derajat pada kondisi PBO off dan XMP off, dan ini hasilnya sama persis saat kita melakukan PBO agresif secara manual dengan curve optimizer di minus 40. Sama persis itu di CPU package powernya, maksimum di angka 87 sampai 88 watt. Tetapi kita lihat di sini ketika kita melakukan PBO auto dan XMP auto ya, dengan auto ya, kita tidak melakukan curve optimizer, terlihat kondisinya berbeda. Ini sudah menembus angka di atas 100 watt untuk maksimum CPU package power dengan rata-ratanya, tapi bagus banget, cuma sedikit di atas dari hasil yang dua tadi, yaitu di angka
77 dan 87 derajat. Otomatis ini menunjukkan bahwa CPU package yang besar akan tentunya menghasilkan performa yang tinggi. Tetapi kalau kita bisa meredam temperaturnya dengan salah satunya melakukan dengan deleading dan mengganti thermal interface dengan interface yang lebih baik lagi dari liquid metal, itu akan menghasilkan CPU package power yang kurang lebih sama tetapi mendapatkan performa yang lebih tinggi. Pertanyaannya kan performa lebih tingginya kok nggak kelihatan? Kami akan tunjukkan di grafik berikutnya. Kita lihat hasil scoring dari Cinebench R23 multicore yang 10 kali loop dijalankan di PBO off dan XMP off. Di sini terlihat ada 10 kali looping dan angka-angkanya juga terlihat dengan jelas. Pada kondisi yang warna merah itu sudah dilakukan delete plus liquid metal dan terlihat hasilnya lebih tinggi daripada pada kondisi sebelum di delete atau diganti thermal interface-nya. Terlihat sekali dengan stabil pada 10 pengujian. Yang warna merah ini sangat mendominasi performa. Di tabel berikutnya kita bisa lihat pada kondisi PBO Auto dan XMP Auto atau Enable, Cinebench R23 multicore 10 kali loop juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, di mana setelah dilakukan delete plus liquid metal itu hasilnya slightly lebih baik daripada sebelum di delete, ya. Meskipun di sini kami bisa katakan ini kurang lebih sama, tetapi kalau kita lihat kembali ke belakang ke temperatur CPU saat ini terjadi, kita melihat bahwa temperatur saat di delete plus liquid metal itu signifikan jauh lebih rendah dibandingkan sebelum saat prosesor ini kita delete. Angka 18.000 itu sangat stabil berjalan pada kedua pengujian. Dan terakhir pada kondisi PBO manual yang agresif dengan XMP enable dan curve optimizer di minus 40, kita dapatkan hasil yang jauh lebih signifikan lagi saat kondisi prosesor sudah kita delete dan kita ganti dengan liquid metal. Kita lihat stabil sekali di angka 19.000 lebih, tidak pernah ada di bawah angka 19.000 ya, hasil dari Cinebench R23 multicore-nya dalam loop yang 10 tadi. Dan di sini dari kondisi ini kalau kita lihat dengan chart yang sebelumnya di mana CPU package power menunjukkan angka yang kurang lebih sama ya dengan pada kondisi XMP dan PBO off, kita bisa menyimpulkan secara singkat dari hasil atau grafik yang ditunjukkan bahwa dengan CPU package power yang sama, performa itu bisa berbeda ketika kita bisa menekan atau menahan temperatur jauh lebih rendah. Jika tadi kita melakukan semua perbandingan saat kita belum melakukan delete dan setelah kita lakukan delete plus mengganti dengan liquid metal menggunakan Wright Stealth, kita akan coba upgrade coolernya dengan sebuah cooler yang ya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, yaitu dari Zalman Alpha 2 A36 Black. Kita pernah mereview cooler ini dengan platform Intel dan kebetulan masih ada. Kemudian kita pasangkan di platform yang sama dan kita langsung melakukan overclocking yang cukup ekstrim, di mana kita menetapkan multiplier 53 alias semua core itu akan berjalan di 5300 MHz atau 5,3 GHz di V-Core 1,4 volt ya. Dan kita akan menjalankan pengujian yang sama. Dan kami dapatkan hasil yang sangat stabil ketika mengganti dengan AIO ini dengan suhu yang juga jauh sangat lebih rendah dibandingkan ketika menggunakan heatsink Wright Stealth. Jadi kami bisa katakan dengan prosesor kami yang kami pakai ini dengan V-Core yang sangat ekstrim sebenarnya, 1,4 volt V-Core itu cukup ekstrim untuk kelas prosesor berbasis AM5 ya. Ini kita bisa dapatkan clock speed stabil di 5,3 GHz all-core dengan parameter Cinebench R23 multicore selama 10 menit. Menariknya kita bisa mendapatkan skor 20.000 lebih loh dengan melakukan overclocking seperti ini. Tentu ada yang bertanya, kenapa tadi nggak coba 5,3 GHz dengan menggunakan Wright Stealth karena melihat temperaturnya kan masih banyak. Oke, kami tunjukkan, kami sudah melakukan, bahkan kami hanya melakukan overclocking di 5,2 GHz dan ternyata tidak stabil meskipun parameter temperatur menunjukkan dia masih belum menyentuh TJ Max. Entah apa alasannya AMD tidak menggunakan indium sebagai thermal interface materialnya di Ryzen 8000G series ini. Kami tidak tahu. Tetapi mungkin itu yang lebih berhak adalah AMD untuk menjawabnya. Namun sebagai seorang reviewer, saya rasa saya bisa berpendapat dengan opini saya ya. Pertama, bisa jadi mereka tidak menggunakan indium, jenis indium atau liquid metal atau sejenisnya untuk menjadi thermal interface material untuk prosesor ini. Pertama karena masalah cost produksi. Mungkin kelihatan sepele, itu kan hanya liquid metal atau indium. Ya betul, masalahnya mungkin sepele, mungkin juga perbedaannya mungkin
$1 kita misalkan ya, kalian bisa lihat harga sebuah liquid metal 1 gram itu di market itu sekitar berapa ya. Kita anggap sajalah selisihnya $1 biaya kosnya. Tapi ketika produksi prosesor ini mencapai jutaan unit, itu menjadi nilai yang sangat besar untuk AMD. Dan ini akan mempengaruhi efisiensi dan cost produksi saat melakukan produksi di prosesor ini. Itu hal yang pertama, itu dari sisi ekonomisnya. Hal kedua bisa jadi soal teknis. Seperti kita tahu, pada saat awal kemunculannya terjadi isu di mana ada yang mengatakan, dan itu terbukti ya, dan pernah ada beberapa YouTuber terkenal yang melakukan analisa, menyatakan bahwa memang terjadi kerusakan permanen pada die prosesor untuk beberapa prosesor AM5 yang mereka temukan, dan kesannya itu ada yang overheat. Ya, overheat yang kemudian menyebabkan indium itu mencapai titik lelehnya. Indium itu titik lelehnya adalah di 150 derajat Celcius. Dan ketika indium meleleh, ini akan menjadi cair dan sangat berpotensi mengenai komponen lain yang ada di dalam PCB prosesor. Dan ketika komponen-komponen lain ini terkontaminasi dengan zat indium tadi, otomatis akan terjadi hubungan singkat yang membuat prosesor itu akan rusak. Nah, kan ini bisa terjadi juga kalau menggunakan thermal pasta seperti di Ryzen 8000G. Ya, terjadi. Tapi thermal pasta sifatnya non-konduktif dan tidak menyalurkan listrik. Jadi lebih aman meskipun misalnya dia mencapai threshold temperatur yang sangat tinggi yang membuat thermal pasta itu mencapai titik didih atau titik lelehnya, tidak akan menjadi hubungan singkat listrik yang terjadi antara komponen yang ada di sekitar die prosesor tadi. Itu adalah alasan pribadi saya ya, sekali lagi. Karena ya saya juga berhak untuk memberikan opini saya. Lalu kemudian, untuk siapa sih ini? Sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi bagi kalian yang ingin membangun mini PC, ya, ingin membangun mini PC ITX yang sangat kompleks dengan ukuran yang sangat ringkas, ini akan menjadi solusi untuk bisa menekan temperatur tanpa harus menggunakan pendingin yang lebih mahal. Ya, ingat tadi kita melakukan pengujian semuanya dengan melakukan dengan menggunakan AMD Write Stealth yang merupakan cooler atau pendingin bawaan dari paket penjualan si Ryzen 7 8700G, dan terlihat semua hasilnya di bawah TJ Maxx. Kami juga sekaligus bisa membuktikan bahwa masalah thermal yang terjadi pada prosesor-prosesor modern itu bukan semata-mata karena konsumsi daya, tetapi yang terjadi adalah tidak efisiennya thermal transfer yang terjadi, baik itu dari die prosesor ke IHS maupun dari IHS ke bagian cooling yang kita gunakan. Jadi tidak semata-mata bukan karena dia memang membutuhkan daya yang sangat besar. Dan density yang besar, yang kompleks seperti yang dimiliki oleh arsitektur Phoenix dari Ryzen 8000G series ini cukup kompleks sekali yang menyebabkan panas itu bisa sangat signifikan bertambah. Misalnya ketika kita menggunakan XMP mode. Saat XMP mode, ya betul, yang naik itu hanyalah VDD dan VDDQ yang ada di DDR5. Tapi ingat, ini juga mempengaruhi VSOC yang akan otomatis naik. Ini juga akan mempengaruhi VDDIO MEM ketika kita menjalankan memori lebih tinggi. Itu sebabnya kami menggunakan Patriot Viper Gaming Extreme 5 dengan kecepatan DDR5 8200 untuk memberikan simulasi ya saat VSOC itu dibebani maksimum. Demikian juga dengan parameter tegangan lain, khususnya di VDDIO MEM. Dan ini menyumbang panas yang cukup besar dan juga konsumsi daya yang cukup besar ke dalam chip atau die Phoenix di Ryzen 7 8700G. Kami kembalikan ke teman-teman untuk melakukan deleading atau tidak. Ini hak preferensi pribadi masing-masing. Di sini kami membuat konten ini untuk membuktikan bahwa sekali lagi tidak hanya semata-mata bahwa prosesor itu kita katakan panas, tapi yang terjadi adalah bagaimana thermal transfer yang terjadi itu kurang optimum. Dan kami bisa mengobati atau mengatasi masalah thermal inefisiensi yang terjadi di Ryzen 7 8700G hanya, ya dalam tanda kutip ya, hanya dengan melakukan deleading dan mengganti thermal pastanya menjadi liquid metal. Semoga berguna dan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Sekali lagi, melakukan deleading otomatis akan menghanguskan garansi. Jangan lupa untuk like dan subscribe My Club ID channel. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.